Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Turning dengan saya sendiri Muhammad Fahri dengan NIM 24013142 sebagai moderator. Saya Novita Sari dengan NIM 24013150. Saya akan menjelaskan tentang pengertian turning, keselamatan kerja, dan peralatan turning. Saya Nabila Anindya dengan NIM 24013139 akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin turning. Saya Alia Sahara dengan NIM 24013149 akan menjelaskan benda kerja, pemasangan senter, dan pahat. Saya Ilham Dhani Haryanja dengan NIM 24013171 akan menjelaskan video, operasi phasing, pengukuran diameter, dan operasi knurling. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu turning. Turning atau pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang digunakan untuk membentuk benda kerja menjadi silindris atau berbentuk simetris. Di dalam proses ini, benda kerja diputar oleh mesin, sedangkan mata pahat tetap diam, namun bergerak mengikuti sumbu tertentu untuk menghilangkan material. Adapun prinsip kerja mesin turning yang pertama, bergerak pada dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X untuk mengatur kedalaman potongan, sedangkan sumbu Z untuk mengatur panjang pemotongan. Yang kedua, menggunakan single cutting tools. Yang ketiga, benda kerja berputar, mata pahat tetap diam. Adapun aturan wajib keselamatan kerja atau K3, yang pertama, wajib menggunakan kacamata keselamatan untuk melindungi mata dari serpihan logam panas saat proses pemotongan. Yang kedua, menggunakan pakaian rapi dengan baju wajib digulung, tidak menggunakan aksesoris seperti gelang, jam tangan, atau kalung, tidak menggunakan pakaian longgar karena dapat beresiko tersangkut putaran mesin. Yang ketiga, rambut wajib diikat atau ditutup agar rambut tidak terlilit di putaran spindle. Yang keempat, dilarang meninggalkan kunci cak menempel karena bisa terlempar saat mesin dinyalakan dan membahayakan operator. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan yang digunakan pada mesin turning. Yang pertama itu ada kunci toolpost, digunakan untuk mengencangkan posisi pahat pada toolpost agar pahat stabil selama proses pemotongan. Yang kedua, kunci cak untuk mengencangkan atau melepas benda kerja pada cak mesin dan wajib dilepas setelah dipakai. Yang ketiga itu pahat rata kanan. Pahat digunakan untuk meratakan permukaan, mengurangi diameter, dan melakukan pemotongan dasar. 4. Pahat knurling digunakan untuk membuat pola tekstur pada permukaan benda kerja, biasanya untuk meningkatkan grip. Yang kelima, jig, alat bantu untuk memegang atau memposisikan benda kerja khusus agar pemesinan lebih akurat. Yang keenam, center lift digunakan untuk mengangkat atau menahan benda kerja yang panjang agar tidak melendut atau berputar. Yang ketujuh, center dead digunakan untuk memastikan titik pusat benda kerja tepat pada sumbu putar mesin. Yang kedelapan, benda kerja. Material yang akan dibubut biasanya batang silindris dari baja, aluminium, kuningan, atau material lain. Yang pertama-tama, di bagian mesin itu ada yang namanya headstock. Di dalam headstock ini terdapat tuas untuk mengatur kecepatan mesin yang dapat dilihat dari tabel di bawah tuas tersebut. Lalu ada tuas untuk mengatur arah sumbu dan ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Lalu di sampingnya ada tombol untuk tes putaran spindle, dan di sampingnya lagi ada tombol untuk menandakan atau tombol indikator power yang menandakan mesin sudah tersambung listrik atau belum. Lalu 4 tuas yang di bawahnya itu tuas untuk mengatur putaran dari ulir.
nanti akan dilihat dari video selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada cak. Cak ini berfungsi untuk menjepit benda kerja, dan di dalam cak itu ada namanya spindle. Spindle itu untuk memutar benda kerja. Jadi cak untuk menjepit dan spindle untuk memutar benda kerja. Selanjutnya ada tailstock. Tailstock ini di dalamnya ada benda kecil bernama quill, dan quill ini berfungsi untuk mengunci senter atau memasang senter. Nah, ada tuas yang besar untuk mengatur atau mengunci tailstock, dan tuas yang kecil untuk mengunci quill. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya carriage. Di dalam carriage ini ada namanya eretan. Eretan ini ada 3, yaitu eretan memanjang yang bergerak ke kanan dan ke kiri, lalu eretan melintang yang bergerak ke depan dan ke belakang, lalu ada eretan mikro yang pergerakannya sama seperti eretan memanjang tetapi pergerakannya lebih mikro atau kecil. Lalu ada yang namanya tool post. Tool post ini berfungsi untuk menaruh pahat. Nah, di atas tool post itu ada tuas untuk mengunci pahat supaya pahat tidak bergerak saat bekerja. Oke, di sini pertama-tama kita akan memasang benda kerjanya. Pertama itu kita bisa memasukkan benda kerjanya. Nah, setelah benda kerja dimasukkan, terus kita kencangkan menggunakan kunci cak. Sebelum dikencangkan, pastikan terlebih dahulu benda kerjanya dicengkram oleh ketiga caknya. Jangan hanya dicengkram oleh satu cak, karena nantinya akan menyebabkan ketidakseimbangan saat berputar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada memasang senter, yang dimana itu pertama kita bisa mengeluarkan quillnya sedikit terlebih dahulu. Setelah itu, kunci menggunakan tailstock agar tidak bergerak. Setelah quillnya dikeluarkan sedikit tadi, terus dimasukkan senternya. Setelah itu, dorong sedikit kencang hingga senter tidak longgar lagi. Nah, yang terakhir itu ada memasang pahat, yang dimana bagian tajamnya itu harus diletakkan di bagian atas sebelah kiri. Nah, setelah yang tajamnya tadi udah diletakin di kiri atas, terus kita setting nol pahat terlebih dahulu. Setting nol pahat ini kita mensejajarkan ujung pahat dengan ujung senter sampai dia posisi tingginya itu pas, tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Kenapa? Karena kita mau nanti pada saat pengoperasian semua benda kerjanya itu terkena secara menyeluruh. Kalau misalkan ini terlalu rendah, nanti dia nggak ada bagian yang belum teroperasi, seperti itu. Nah, caranya pertama-tama ditaruh, terus disorongin pahatnya ke arah senter. Pelan-pelan dimiringkan, terus kita coba dekatin pakai eretannya. Kemudian kita lihat apakah si pahatnya ini kurang tinggi atau ketinggian dari si center live-nya. Nah, di sini karena masih kurang tinggi, makanya kita tambahin yang namanya jig. Nah, jig ini berfungsi buat nambahin tinggi si pahatnya biar dia bisa sejajar dengan senter. Nah, kalau sudah dipasang, kita cek kembali apakah sudah sejajar atau belum. Kalau sudah sejajar, udah ujung ketemu ujung, berarti kita sudah menyelesaikan setting nol pahatnya. Selanjutnya, tinggal dibalikin terlebih dahulu. Kalau udah lurus, kita kunci dulu, jangan sampai lupa. Terus kita sesuaikan posisi jig maupun posisi pahatnya biar dia pas. Jangan sampai terlalu keluar dari tool post-nya dan juga si jig-nya disesuaikan saja. Kemudian kita kencengin pakai kunci tool post. Nah, kencenginnya ini kita dari tengah terlebih dahulu biar dia nggak goyang. Kalau kita kencengin dari belakang, nanti dia akan goyang-goyang. Makanya kita kencengin dari tengah terlebih dahulu. Kencenginnya pakai 2 tangan, terus selanjutnya yang depan ataupun yang belakangnya. Nah, pemasangan pahat pun selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi facing. Operasi facing bertujuan untuk meratakan permukaan benda kerja. Jadi yang pertama itu kita arahkan mata pahat 45 derajat ke arah benda kerja. Kemudian mata pahat didekatkan ke benda kerja dengan memutar eretan melintang.
sampai kena titik tertinggi dari benda kerja. Pada proses fetching kita menggunakan eretan melintang dan eretan atas. Nah, setelah itu kita hidupkan mesin. Setelah itu kita majukan mata pahat menggunakan eretan atas sampai terkena benda kerja sedikit. Setelah itu kita mundurkan menggunakan eretan melintang. Nah, setelah itu mematikan mesin. Setelah itu kita melakukan setting 0 skala dengan memutar sampai ke angka 0. Setelah 0 kita menambahkan pemakanan. Nah, jadi di video ini menggunakan 0,2 mm. Nah, pada skalanya kita tambahkan sebanyak 0,2 mili. Nah, maka mata pahatnya sudah maju sebanyak 0,2 mili. Setelah itu kita hidupkan lagi mesinnya. Nah, setelah itu kita majukan menggunakan eretan melintang. Nah, setelah itu kita mundurkan lagi. Nah, kemudian matikan mesinnya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi pemakanannya. Nah, ini kita akan lakukan terus sampai permukaannya itu rata, karena ini tujuannya untuk meratakan permukaan benda kerja. Nah, kita majukan lagi. Nah, setelah itu kita matikan mesinnya lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi sebanyak 0,2. Kita majukan lagi seperti tadi. Nah, ini adalah proses dari phasing tadi. Kemudian kita masuk ke operasi pengurangan diameter. Nah, pada pengurangan diameter kita hanya memakan bagian luar dari benda kerjanya. Nah, pada pengurangan diameter kita mengarahkan mata pahat lurus ke depan. Nah, sebelum itu kita dekatkan menggunakan eretan panjang. Pada pengurangan diameter kita hanya menggunakan eretan memanjang dan eretan melintang, berbeda dengan operasi fetching. Pada pengurangan diameter kita menggunakan setting 0 skala itu di eretan melintang. Nah, setelah itu kita hidupkan mesinnya sampai mata pahat mengenai sedikit dari benda kerja. Nah, setelah itu kita jauhkan mata pahat menggunakan eretan panjang. Nah, setelah kita matikan mesin, kita setting 0 skala di eretan melintang. Nah, kita setting di angka 0 sama seperti tadi. Nah, pada pengurangan diameter kita pemakanan sama sebanyak 0,2 mili, sama seperti operasi phasing tadi. Nah, kemudian kita nyalakan kemudian kita beri pendingin agar benda kerja tersebut tidak panas. Kita hidupkan mesinnya lagi, kemudian kita ratakan menggunakan eretan memanjang. Setelah itu kita mundurkan lagi.
lalu kita matikan mesin, kita beri pendinginan lagi, kemudian kita tambah lagi sebanyak 0,2, kemudian nyalakan lagi mesinnya. Kita melakukan pemakanan lagi menggunakan eretan memanjang. Kalau sudah, kita matikan mesinnya. Nah, proses ini akan kita lakukan terus sampai ke diameter yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ada operasi knurling. Nah, pada operasi knurling ini kita menggunakan pahat knurling. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, pada operasi knurling ini kita tujuannya itu untuk membuat pola pada benang kerja. Nah, kemudian kita letakkan pahat knurling pada posisi yang sama seperti pahat yang diproses sebelumnya. Nah, pada operasi knurling ini prosesnya hampir sama dengan operasi pengurangan diameter. Kita majukan pahatnya sampai mengenai dari benang kerja. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Nah, lalu kita majukan menggunakan eretan melintang. Nah, setelah itu kita jauhkan menggunakan eretan panjang. Kita matikan mesinnya. Nah, kemudian kita setting nol skala. Sama seperti tadi. Nah, bedanya dari proses tadi, pada knurling ini kita menambahkan 0,6. Nah, kemudian kita nyalakan lagi. Kita majukan menggunakan eretan panjang. Kemudian kita mundurkan lagi. Kemudian kita matikan mesinnya. Nah, kemudian kita tambah lagi 0,6. Kemudian kita menyalakan mesinnya lagi. Kita majukan menggunakan eretan panjang. Kita mundurkan lagi, matikan lagi mesinnya. Nah, kalau semisal masih kurang, kita bisa tambahkan sebanyak 0,6 lagi. Nah, ini kita sesuaikan dengan keinginan kita, seperti apa yang kita inginkan pada model kerja tersebut. Kemudian kita matikan lagi, dan seperti inilah hasil dari operasi knurling. Akan menghasilkan pola bergerigi pada benda kerja. Nah, pada proses ini pemakanannya harus sesuai agar polanya bagus. Sekian dari penjelasan tentang operasi facing, pengurangan diameter, dan operasi knurling. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mesin bubut. Yang pertama itu kelebihannya. Mesin bubut ini yang memiliki produktivitas yang tinggi karena pemotongan itu berlangsung secara terus-menerus dan stabil. Hal ini membuat mesin bubut tersebut sangat cocok untuk digunakan di alat produksi dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua itu mesin bubut ini juga fleksibel terhadap bahan mulai dari baja, aluminium hingga plastik. Dan yang ketiga itu dari segi biaya. Segi biaya operasionalnya tergantung relatif yang rendah karena perawatan yang mudah dan komponen pendukungnya yang banyak tersedia. Ada juga kekurangan mesin bubut tersebut. Yang pertama itu keterbatasan bentuk, yang dimana mesin bubut tersebut hanya dapat mengerjakan benda yang berbentuk silinder. Terus yang kedua itu memerlukan penjepit yang sangat kuat. Sebab karena penjepit yang sangat kuat, jadi mesin bubut itu kurang baik dapat menyebabkan getaran dan menurunkan ketelitian. Terus yang ketiga itu resiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Karena benda kerja berputar dengan cepat,
sehingga operator harus mematuhi prosedur keselamatan. Dan ada juga pengaplikasian mesin bubut dalam industri. Mesin bubut banyak digunakan untuk membuat poros, transmisi, dan as roda yang membutuhkan presisi mesin yang sangat tinggi. Terus mesin ini juga digunakan untuk memproduksi baut, mur, dan sekrup kostum sesuai kebutuhan tertentu. Dan selain itu, mesin bubut berperan penting dalam pembuatan piston atau silinder yang menuntut ketelitian tinggi agar mampu bekerja di bawah tekanan yang besar. Terus ada juga kesimpulan dari turning ini, mesin bubut adalah proses pemesinan yang fundamental untuk menghasilkan komponen silinder yang presisi yang sangat tinggi. Kekuatan utamanya adalah akurat dan produktivitas, namun kelemahannya adalah keterbatasan bentuk, yang dimana mesin pembubut ini mampu membentuk silinder saja. Dan keselamatan kerja atau K3. Operator mewajibkan memakai kacamata pengaman dan pakaian rapi, serta melarang keras sarung tangan saat mesin berputar dan kunci cakramnya menempel. Aplikasi mesin bubut ini sangat luas, terutama untuk komponen seperti poros transmisi, silinder, dan komponen dirgantara yang presisi yang sangat tinggi. One is the loneliest number that you'll ever do.